Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Insigne resmi bakal merapat ke Toronto FC. Lorenzo Insigne resmi bakal hengkang dari Napoli ke Toronto FC. Insigne merapat ke klub MLS tersebut dengan status free transfer pada Juli mendatang. Toronto FC mengumumkan sudah sepakat untuk mendatangkan Insigne melalui situs resmi klub. Insigne bakal diikat kontrak selama 4 musim oleh Toronto hingga Juli 2026. Dilaporkan, Insigne akan mendapatkan gaji sebesar 11,5 juta euro per musim, ditambah dengan bonus sebesar 4,5 juta euro. Madrid versus Valencia, Benzema dan Vinicius gemilang, El Real menang 4-1. Real Madrid menjamu Valencia di Santiago Bernabeu. Tuan rumah mampu tampil dominan sepanjang 90 menit. Madrid bisa mengkonversi dominasi mereka ini menjadi 4 gol. Gelontoran gol Los Blancos ke gawang Valencia dicetak Benzema di menit ke-43. Vinicius Junior di menit ke-52. Dan gol kedua Vinicius di menit ke-61. Valencia menipiskan ketinggalan dari gol Gonçalo Guedes di menit ke-76. Namun di menit ke-88 Benzema kembali menjauhkan keunggulan Madrid menjadi 4-1. Kemenangan ini bikin Madrid semakin kukuh di puncak klasemen dengan raihan 49 poin, sedangkan untuk Valencia hasil buruk di markas Madrid bikin mereka tetap di posisi ke-9 dengan raihan 28 angka. Granada versus Barcelona, Gavi kartu merah, duel tuntas 1-1. Granada versus Barcelona tersaji dalam Jornada ke-20. Pertandingan digelar di Stadion Los Carmenes. Barcelona mencetak gol di menit ke-8 lewat sundulan Luuk de Jong namun dianulir. Memasuki menit ke-57, Barcelona baru mampu unggul berkat aksi Luuk de Jong. Barca harus bermain dengan 10 orang setelah Gavi mendapat kartu merah di menit ke-79. Unggul jumlah pemain, Granada berhasil mencetak gol di menit ke-89 berkat aksi Antonio Puertas. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Barcelona tertahan di posisi ke-6 klasemen sementara La Liga dengan 32 poin, sementara itu Granada berada di urutan ke-12 dengan 24 poin. Hasil La Liga Jornada ke-20 hari ini. Levante menang 2-0 atas Mallorca, Real Sociedad menang 1-0 atas Celta Vigo. Daftar top skor sementara dipimpin oleh Karim Benzema dengan torehan 17 gol, disusul Vinicius Junior dengan 12 gol. Chelsea versus Chesterfield. Lukaku cetak gol, The Blues menang 5-1. Laga Chelsea versus Chesterfield digelar di Stamford Bridge. Tuan rumah tampil buas dan mencetak 5 gol di menit ke-6 berkat aksi Timo Werner, Callum Hudson-Odoi di menit ke-18, Romelu Lukaku di menit ke-20, Andreas Christensen di menit ke-39, dan Hakim Ziyech di menit ke-55. Tim tamu hanya mampu mencetak gol hiburan di menit ke-80 berkat aksi Akwasi Asante. Dengan hasil ini Chelsea melangkah ke babak keempat Piala FA. Leicester versus Watford, The Foxes pesta gol.
Bermain di King Power Stadium, Leicester tampil dominan sepanjang pertandingan. 4 gol yang mereka dapatkan lahir dari penalti Youri Tielemans di menit ke-7. Gol Maddison di menit ke-25. Dan Harvey Barnes di menit ke-54. Dan Mark Albrighton di menit ke-85. Sementara itu, 1 gol penghibur dari tim tamu dihasilkan oleh João Pedro di menit ke-27. Kemenangan ini pun membawa Leicester melangkah ke putaran berikutnya. Trippier debut, Newcastle tumbang lawan tim divisi 3. Kieran Trippier menandai debut bersama Newcastle United dengan hasil memalukan. The Magpies ditumbangkan tim divisi 3 Cambridge United di ajang Piala FA. Satu-satunya gol di laga itu dicetak oleh Joe Ironside di menit ke-56. Sungguh debut yang tidak menyenangkan buat Kieran Trippier di Newcastle United. Ya ampun. Frankfurt versus Dortmund, comeback dramatis di Borussen menang 3-2. Frankfurt versus Dortmund tersaji di Commerzbank Arena. Tuan rumah mampu mencetak gol di menit ke-15 berkat aksi Rafael Borré. In by Kostic. Great delivery. Memasuki menit ke-24, Borré berhasil mencetak gol keduanya. Kamada. It'll come here for Borré. Pada babak kedua, tim tamu mampu comeback dan berhasil mencetak 3 gol berkat aksi Thorgan Hazard di menit ke-71. Erling Haaland helped on here for Thorgan Hazard. Jude Bellingham di menit ke-87. Read the ball really well. It's Meunier's cross. Dan Mahmoud Dahoud di menit ke-89. Haaland now. It's Dahoud with a shooting chance. Dortmund menutup laga dengan kemenangan dramatis 3-2. Tambahan 3 angka menipiskan jarak poin Dortmund dengan Bayern Munich di puncak klasemen menjadi 6 poin. Untuk Frankfurt, hasil tak mengenakan ini membuat mereka tertahan di posisi ke-7 dengan raihan 27 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-18 hari ini. Leipzig menang 4-1 atas Mainz. Leverkusen bermain imbang 2-2 dengan Union Berlin. Hoffenheim menang 3-1 atas Augsburg. Freiburg bermain imbang 2-2 dengan Bielefeld. Greuther Fürth bermain imbang 0-0 dengan Stuttgart. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Lewandowski dengan torehan 20 gol dan disusul Patrick Schick dengan 17 gol. Cetak 2 gol, Karim Benzema dekati rekor fantastis milik legenda Real Madrid. Karim Benzema mencatat rekor fantastis saat memborong 2 gol lawan Valencia pada pekan 20 Liga Spanyol 2021-2022. Pemain asal Prancis itu menjadi pemain Madrid ketiga yang berhasil mencetak lebih dari 300 gol untuk Madrid. Sebelumnya ada Cristiano Ronaldo dengan 450 gol dan Raul Gonzalez dengan 324 gol. Benzema masih berkesempatan mencetak rekor lagi, pasalnya pemain berusia 34 tahun itu sudah 2 kali mencetak 30 gol dalam semusim. Butuh 6 gol lagi untuk menambah catatan impresif tersebut. Tak sampai di situ, Benzema juga berkesempatan melebihi pencapaian individu terbaiknya pada musim 2011-2012, di mana dirinya mencetak 32 gol. Gol bersejarah Karim Benzema tuai kontroversi. Gol ke-300 Benzema bersama Real Madrid ini datang dengan penuh kontroversi. Gol ke-300 tersebut dicetak sang pemain dari titik putih. Itu terjadi setelah wasit menganggap Casemiro dilanggar pemain Valencia di kotak terlarang. Valencia sendiri menganggap tak melakukan pelanggaran apapun kepada pemain lawan. Setelah wasit memberikan hadiah penalti tersebut, akun resmi Valencia mengunggah sebuah cuitan. Cuitan tersebut rupanya berisi sindiran kepada Real Madrid yang sepertinya mendapatkan penalti gaib. Valencia menganggap penalti tersebut sebagai sebuah perampokan kepada timnya. Valencia sendiri mematikan komentar pada cuitan tersebut. Dani Alves jadi pemain tertua Barcelona yang bermain di Liga Spanyol.
Dani Alves turun main sejak awal saat Barcelona melawan Granada di Liga Spanyol 2021-2022 Minggu 9 Januari. Ia mencatat rekor pribadi dalam laga tersebut. Dilaporkan oleh RMC Sport, Alves menjadi pemain tertua Barcelona yang tampil sebagai starter di Liga Spanyol. Saat melawan Granada, usianya 38 tahun 247 hari. Dengan begitu, Alves memecahkan rekor yang sebelumnya dicatat oleh mantan kiper Blaugrana, Jose Pinto. Pinto menjadi pemain tertua 38 tahun 190 hari saat melawan Atletico Madrid pada 17 Mei 2014 lalu. Barcelona batal menang, wonderkid kesayangan Xavi cetak rekor hitam. Sebuah rekor hitam diukir wonderkid Barcelona Gavi saat berhadapan melawan Granada. Gavi tak dapat berbuat banyak pada pertandingan kali ini. Alih-alih berkontribusi gol atau assist, gelandang asal Spanyol itu malah menerima kartu merah. Hal tersebut membuat Gavi masuk ke buku sejarah Liga Spanyol. Dalam usia 17 tahun dan 156 hari, dia menjadi pemain termuda kedua yang mendapat kartu merah di La Liga pada abad ke-21. Gavi membuntuti Marc Minuesa yang memperoleh kartu merah saat berumur 17 tahun dan 57 hari. Gerard Pique unggah slip gaji di medsos, tak terima dituduh bebani Barcelona. Seorang jurnalis Spanyol menerbitkan bocoran tentang gaji besar yang diterima para pemain bintang Blaugrana, salah satunya Pique. Gerard Pique geram setelah dituduh membebani finansial Barcelona dengan bayaran besarnya sampai-sampai harus menunjukkan slip gajinya di media sosial. Jurnalis Luis Canut mengklaim pada Kamis 6 Januari kemarin bahwa Pique menerima hampir 30 juta euro kotor setiap tahunnya dari Barca, dengan rekan-rekannya Sergio Busquets mengantongi 23 juta euro dan Jordi Alba 20 juta euro. Menanggapi klaim Canut di media sosial, Pique memberikan bukti bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar kuat, sembari menunjukkan slip gajinya yang menampilkan bahwa 50% dari gaji pokoknya sekarang sekitar 2,3 juta euro bersih. Paul Pogba belum bisa comeback dalam waktu dekat. Paul Pogba tercatat absen membela Manchester United sejak November 2021 karena mengalami cedera paha. Ralf Rangnick mengatakan Paul Pogba butuh 4-5 pekan lagi untuk benar-benar pulih. Artinya, Pogba kemungkinan baru bisa masuk ke skuad Manchester United pada Februari mendatang. Saya mendapat info seminggu lalu soal Pogba butuh setidaknya 4-5 pekan lagi sebelum bisa kembali berlatih, kata Rangnick. Kami bertemu pagi sebelum sesi latihan ketika Pogba ada di ruang ganti. Saya harap dia bisa pulih sesegera mungkin. Lanjutnya, Napoli resmi pinjam Axel Tuanzebe dari Manchester United. Napoli telah merampungkan transfer bek tengah Manchester United Axel Tuanzebe dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pemain berusia 24 tahun itu telah menandatangani kontrak sementara hingga 30 Juni 2022 dengan tim asuhan Luciano Spalletti tersebut. Tuanzebe menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Liga Premier Inggris Aston Villa dan dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain di Manchester United musim ini. Messi masih pemulihan dari COVID-19, absen lawan Lyon. Lionel Messi akan absen membela Paris Saint-Germain di laga melawan Lyon. Bintang asal Argentina itu masih melanjutkan pemulihan dari COVID-19. Messi kini sudah dinyatakan negatif COVID-19. Pesepak bola berusia 34 tahun itu sudah kembali ke Paris tetapi belum dapat lampu hijau untuk kembali merumput. Lionel Messi akan melanjutkan protokol individu pasca COVID dalam beberapa hari mendatang. Demikian bunyi pernyataan PSG. Absennya Messi menambah panjang daftar pemain PSG yang tidak bisa dimainkan melawan Lyon. Les Parisiens kehilangan total 11 pemain karena cedera, sakit, dan tugas membela tim nasional di Piala Afrika. Maitland-Niles resmi bergabung dengan AS Roma. Arsenal resmi melepas Ainsley Maitland-Niles ke AS Roma. Pemain berusia 24 tahun tersebut bergabung dengan klub Italia tersebut dengan status pinjaman. Maitland-Niles saat ini sudah resmi berstatus sebagai pemain AS Roma. Giallorossi mengumumkan transfer sang gelandang pada Sabtu 8 Januari. Roma meminjamnya dari Arsenal selama 6 bulan. Giallorossi tidak memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang pemain. Maitland-Niles juga telah memilih nomornya di Roma. Di sana ia akan memakai jersey dengan nomor 15.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!